Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sintia dengan NIM 19591016 dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai peranan kurikulum serta sejarahnya. Peranan kurikulum sangatlah penting dan perlu dilaksanakan dengan bersamaan dan berkesinambungan. Peranan kurikulum secara umum. Pertama, peranan konservatif adalah menstermisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada anak didik. Sekolah berperan penting dalam mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, peranan kreatif. Dalam hal ini, kurikulum diharapkan dapat membawa dan membina siswa untuk menuju ke masyarakat yang berbudaya. Dan kurikulum harus mampu mendorong dan membuat siswa berkembang daya kreatifnya. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Jadi, kurikulum sebagai alat untuk menilai dan sekaligus memperbaiki masyarakat. Kurikulum juga selain mewariskan nilai-nilai generasi muda, juga sebagai alat untuk mengevaluasi kebudayaan yang ada. Yang berperan dalam pengembangan kurikulum di sekolah itu adalah kepala sekolah serta guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Di kurikulum ini orientasinya tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan kurikulum ini yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materinya pun dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 1950. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Itu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keperigalan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai Orde Lama. Dari segi tujuan Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien.
6. Kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini, sekolah sudah menggunakan CBSA atau cara belajar siswa aktif. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 adalah perpaduan tujuan dan proses yang belum berhasil, sehingga beban belajar siswa terlalu berat. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini ditekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klassikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang berbeda pada kurikulum ini, yang paling menonjol adalah kewenangan dan penyusunannya. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah daerah masing-masing. 10. Kurikulum 2013. Pada kurikulum ini diharapkan pendidikan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Perubahan kurikulum hanya sebatas perubahan materi atau bahan, namun hakikatnya perubahan juga harus melibatkan pada perubahan tingkah laku dan pola pikir guru. Itulah penjelasan saya mengenai peranan kurikulum dan sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.